Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, di sini saya akan kembali memberitakan terkait dengan update CPNS di tahun 2023, ya. Terkait dengan kapan jadwal pasti akan dibuka CPNS 2023. Seperti informasi yang telah beredar bahwa CPNS 2023 pasti akan dibuka, ya, tetapi dengan jadwalnya belum jelas kapan. Nah, ini ada berita dari CNBC Indonesia yang memberitakan bahwa siap-siap CPNS 2023 bakal dibuka Juni, berlaku buat umum. Oke, teman-teman, kita simak isi beritanya. Tetapi sebelum lanjut, bagi kamu yang ingin mempersiapkan diri menghadapi CPNS di tahun 2023, silakan miliki buku ini. Kelebihan dari buku ini dibandingkan buku-buku lain yang beredar di luar sana adalah soal TWK-nya sudah merupakan soal TWK terupdate, yaitu soal TWK penalaran. Teman-teman sudah bisa lihat FR di tahun-tahun sebelumnya bahwa soal TWK sudah berubah. Ya, kalau teman-teman memiliki atau sudah memiliki buku CPNS sekarang, silakan coba cek buku teman-teman, coba cek soal-soal TWK-nya. Jika ternyata soal-soal TWK-nya adalah soal-soal hafalan, maka saya sarankan teman-teman close saja bukunya, melangkah ke soal TIU dan TKP-nya. Karena saya yakin soal TWK-nya sudah tidak update, ya, karena soal TWK sejak tahun 2000 sudah berubah menjadi soal-soal penalaran. Sangat-sangat sedikit soal, bahkan hampir tidak ada soal hafalan yang keluar di TWK, ya. Paling kalau ada pun cuma 1 atau 2 soal. Bayangkan itu akan menghabiskan waktu teman-teman untuk menghafal sekian banyak pasal, sekian banyak sejarah, itu pasti memang sudah tidak rasional, ya. Makanya di buku kami ini kami cantumkan soal-soal TWK penalaran yang pernah keluar di tahun 2020 dan 2021 dan sudah kami juga modifikasi dari berbagai sumber, ya, sehingga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman untuk mendapatkan soal-soal yang lebih update, soal-soal yang lebih terbaru. Untuk memiliki buku ini, silakan lakukan pre-order di Shopee kami yang ada di link bawah. Ya, insya Allah pertengahan Februari buku ini sudah ready. Ya, bagi kamu yang beli 50 pembeli buku pertama, ya, itu akan ada diskon. Nanti ketika buku ini sudah ready, maka diskonnya sudah hilang atau close, ya. Yang bagi yang pre-order saja yang mendapatkan diskon potongan harga buku ini. Oke, teman-teman, kita bahas isi berita dari CNBC. Di sini disebutkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) menetapkan 4 arah kebijakan pengadaan aparatur sipil negara pada tahun 2023, termasuk untuk kategori CPNS maupun P3K. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, tahun ini rekrutmen CASN meliputi calon pegawai negeri sipil secara selektif dan terbatas, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan, ujar Anas dikutip dari keterangan tertulis hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Terkait formasi, Anas menekankan pemerintah masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Namun, pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan. Ini dalam kerangka arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Anas mengatakan, saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi. Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah, imbuhnya. Dia menambahkan, ada 4 arah kebijakan pengadaan ASN pada 2023. Arah kebijakan pertama adalah fokus pelayanan dasar. Yang kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Yang ketiga, merekrut CASN secara selektif. Nah, ini ya akan dibuka. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang
akan berdampak oleh transformasi digital. Oke, jadi sudah pasti di tahun 2023 akan dibuka CPNS, maka persiapkan diri dari sekarang. Saat ini pemerintah masih menganalisa jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi, tegas Anas. Sebelumnya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denny mengatakan, penetapan formasi bagi CASN 2023 sendiri akan diumumkan pada April ya, tinggal 2 bulan lagi ya. Dengan begitu, pada kuartal 3 2023 atau mulai Juni 2023, pengumuman pembukaan CPNS dan P3K sudah bisa dimulai. Oke, mudah-mudahan tidak mulur ya. Mudah-mudahan tidak molor seperti P3K. Target kita April sudah mulai penetapan formasi. Jadi target kita lebih awal dari tahun lalu. Tahun lalu kan baru Oktober kuartal 3. Sekarang kuartal 2 masuk, formasi sudah ditetapkan dan kuartal 3 baru kita sudah mulai eksekusi. Iya, bulan Juni. Ujar dia saat ditemui di Hotel Grand Said Jaya, Jakarta pada hari Jumat 27 Januari beberapa hari yang lalu. Oke teman-teman, jadi sudah pasti ya akan dibuka CPNS meskipun di sini ada keterangan tenaga teknis tertentu lainnya, tetapi ini membuka peluang untuk teman-teman yang lain untuk bisa mendaftar di P3K, tidak hanya hakim, jaksa, dan dosen. Saya yakin setiap pemerintah daerah, karena sudah 2 tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS, pasti mereka juga akan butuh CPNS untuk ditempatkan di daerahnya masing-masing, menggantikan orang yang pensiun, meninggal dunia, dan hal-hal lain yang menyebabkan mereka membutuhkan CPNS di daerah. Jadi teman-teman siapkan diri dari sekarang. Sekali lagi bagi teman-teman silakan cek bukunya sekarang yang sudah memiliki buku CPNS. Jika di dalamnya masih soal TWK hafalan, sekarang tutup, ganti dengan buku kami ini yang berisi soal-soal TWK penalaran supaya teman-teman ada gambaran, ada latihan soal untuk menjawab soal-soal TWK penalaran. Selain itu di dalam buku ini juga ada soal TIU prioritas yang menjadi langganan keluar pada saat ujian. Jadi teman-teman bisa fokus ke soal-soal TIU tersebut. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.